ini minggu terakhir di bulan Juni ini, Bapak Saudaraku, sampai saat ini saya percaya bahwa kita hadir, kita dapat beraktivitas, kita dapat bekerja dengan baik, itu karena kasih Tuhan yang menyertai kita, dan itu karena pertolongan Tuhan yang menyertai kita. Dan di bulan ini, terutama di minggu ini, kita masih dalam tema yang sama dari pusat, dari Tarakan. Kepala senior kita menyampaikan sebuah visi yang luar biasa buat kita, satu tema yang luar biasa tentang penguatan kodrat ilahi dalam kita menjalani kehidupan kita. Kita akan membuka firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama satu ayat firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang keempat. Yang buka Alkitab, yang bawa Alkitab silakan membuka Alkitabnya, yang bawa Alkitab atau Alkitab teknologi di handphone silakan buka 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama. Kalau sudah dapat, Bapak Saudaraku, kita baca dengan suara mantap firman Tuhan. Yang tidak bawa silakan menyimak dengan baik. 1, 2, 3. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Sekali lagi firman Tuhan menegaskan pada kita di bulan ini, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukan tanpa alasan, bukan tanpa satu hal yang luar biasa, Tuhan memberikan hikmat kepada hambanya untuk menyampaikan visi di bulan ini buat kita tentang kodrat ilahi. Bapak Saudaraku, kita melihat bahwa dari semula sudah kita sampaikan bagaimana tentang kodrat ilahi atau tentang kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita. Tentu kita tahu kodrat ilahi itu apa, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bila kita buka dalam kamus besar bahasa Indonesia atau kamus-kamus yang menunjang lain, berbicara tentang kodrat itu berbicara tentang takdir. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini menjelaskan buat kita bahwa firman Tuhan menjelaskan bahwa bagaimana Allah itu bekerja dalam kehidupan kita, bagaimana Allah itu menentukan sesuatu yang sangat luar biasa buat kita dalam kehidupan kita, Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, kita dikodratkan oleh Allah untuk mengolah. Dari semulanya kita dikodratkan oleh Allah untuk mengolah, menjaga dan melestarikan. Firman Tuhan berbicara demikian, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Bapak Saudaraku, ketika mula-mula penciptaan manusia, Bapak Saudaraku, dunia dan manusia dan seisinya, ketika Allah menciptakan manusia, Allah berfirman kepada manusia untuk menguasai segala ciptaannya yang lain, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi dalam arti, Bapak Saudaraku, kita jangan sering menyalahartikan. Menguasai dalam arti di sini, Allah ingin kita menguasai, artinya Allah ingin kita mengolah, memelihara, menjaga, melestarikan ciptaan-ciptaannya yang lain, Bapak Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tapi kadangkala banyak yang bertentangan dengan firman Tuhan, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan atau banyak manusia yang hanya sifatnya hanya menguasai, tetapi tidak menjaga, tidak melestarikan ciptaan-ciptaan yang lain, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, pada mulanya kita dikodratkan oleh Allah untuk mengolah, menjaga, dan melestarikan ciptaannya yang lain. Jadi Bapak Saudaraku, sebagai manusia, ciptaan yang sempurna, Tuhan ingin agar kita berkuasa atas ciptaannya ini. Sehingga Allah menetapkan kita sebagai penguasa alam ini. Tapi dengan catatan tadi, kita menguasai dengan melestarikannya, menjaganya,
kemudian kita merawatnya dengan baik, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terusan firman Tuhan buat kita. Kemudian kita juga dikodrakan dalam penciptaannya menjadi serupa dan segambar, ini tanda kutip, menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Artinya Bapak Saudaraku, di dalam Kejadian 1 ayat 26 firman Tuhan berkata bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata merayap di bumi. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita juga dikodratkan oleh Allah dalam hidup kita, Bapak Saudaraku, menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Jadi maksud firman Tuhan di sini, Bapak Saudaraku, kita ditakdirkan, kita punya takdir. Kita ditakdirkan dari semula oleh Allah dengan menciptakan diri kita serupa dan segambar dengan Allah. Itu terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. 26, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Berarti kita adalah ciptaan yang paling sempurna. Kita adalah ciptaan Allah yang paling mewah, paling wah di antara segala ciptaannya. Karena apa? Karena walaupun kita terbuat dari tanah liat, dibentuk dari tanah liat, dari tanah, Bapak Saudaraku, tetapi kita adalah makhluk yang paling sempurna yang dicipta oleh Allah. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia atau dengan Allah. Jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbahagialah kita, karena kita adalah ciptaannya yang sempurna. Kemudian dengan demikian kita dikodratkan menjadi ahli waris kerajaannya. Hidup dalam rancangannya tentunya rancangan yang indah. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 Tuhan punya rencana indah buat kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi Bapak Saudaraku, ini rancangan Allah buat kita. Dari semula Allah merencanakan bahwa satu rencana yang indah buat kita, rancangan penuh dengan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, dan untuk memberi kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Ini rencana semula Allah buat kita, manusia, ciptaannya, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berarti bila kita melihat dari apa yang saya sampaikan bahwa kodrat kita, takdir kita ada dalam tangan Tuhan. Tuhan menentukan hidup kita dengan sebuah penentuan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Allah tidak menakdirkan kita atau Allah tidak mengodratkan kita untuk mengalami kecelakaan, tetapi suatu rancangan yang indah yang penuh dengan damai sejahtera buat kita. Jadi Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kodrat kita saat ini yang harus kita jalani yaitu taat dan tunduk pada Allah. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus tunduk dan taat kepada Allah, karena Allah telah merencanakan sesuatu yang indah buat kita untuk kita jalani kehidupan ini. Bayangkan Allah membentuk kita dari tanah liat, kemudian Allah membentuk kita segambar serupa dengan Dia. Satu hal yang sangat istimewa yang diberikan oleh Allah buat kita, berbeda dengan ciptaan yang lain. Bapak Saudaraku, dengan tangannya sendiri Allah membentuk kita. Berarti suatu hal yang sangat luar biasa yang Tuhan nyatakan buat kita. Jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian Allah juga menghidupkan kita dengan menghembuskan napas ke hidung kita, dan akhirnya manusia menjadi hidup. Akhirnya tanah liat yang tidak hidup itu, atau tanah yang mati itu, atau tanah yang tidak hidup itu, akhirnya bisa hidup karena ada hembusan napas Allah dalam diri kita. Berbicara tentang napas Allah, berarti berbicara tentang hembusan kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang kuasa Roh Allah yang ada dalam diri kita. Jadi bila kita melihat dalam kehidupan kita bahwa kita hidup karena ada Roh Allah yang menghidupkan kita sampai saat ini. Ya, mengerti Bapak Ibu Saudaraku? Kita hidup karena kuasa Roh Allah yang ada dalam diri kita, Bapak Ibu Saudaraku.
Karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Artinya, begini Bapak Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengenal Allah kita Yesus Kristus, sebelum kita mengenal Tuhan kita Yesus, kita memang hidup Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi artinya kita hidup di luar kendali kuasa Allah. Jadi ketika kita percaya pada Yesus, kita percaya kepada Tuhan kita Yesus, maka kita menerima kuasa dari Tuhan Yesus. Kita menerima Yesus, berarti kita menerima kuasanya dalam diri kita. Dan Roh Kudus ada dalam diri kita. Dan Dia menuntun kita, menghidupkan kita. Kita yang mati secara jasmani ketika kita percaya pada Yesus. Dan ketika kita mengambil satu keputusan untuk meninggalkan kehidupan lama kita dan mengambil alih untuk hidup di dalam Yesus, maka saat itu kehidupan kita menjadi hidup di dalam Tuhan Yesus. Kehidupan jasmani yang tadi mati, kemudian kita beralih kepada Yesus, kehidupan rohani kita kemudian hidup Bapak Saudaraku. Artinya Tuhan Yesus memberi kehidupan yang baru buat kita. Tuhan Yesus menghidupkan kita dengan kuasanya. Kita mengenal Dia dengan jelas, kita mengenal Dia dengan baik, kita memanggil Dia sebagai Bapa, kita memanggil Dia sebagai Allah, kita memanggil Dia sebagai Tuhan. Itu karena Dia mengasihi kita. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat betapa betapa besarnya kasih Allah dalam kehidupan kita, betapa berharganya kita di hadapan Allah. Kalau kita belajar dari firman Tuhan, kita melihat jatuh bangunnya manusia mulai dari Taman Eden, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mulai terusir dari Taman Eden. Tapi Allah tidak pernah membuat manusia, artinya tidak pernah menghapuskan manusia dalam dunia ini. Ingat ketika Allah dalam firman Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, tetapi Allah tetap menjaga mereka, Allah tetap melihara mereka. Kemudian kita ingat ketika Nuh, pada zaman Nuh, Bapak Saudaraku, Allah membinasakan bumi, tapi Allah tidak pernah membinasakan manusia sepenuhnya. Dia masih menyisakan Nuh dan keluarganya, dengan harapan dari keluarga ini kembali kepada kodrat semula yang Allah rencanakan buat manusia, yaitu menjadi satu-satunya milik pusaka Allah. Jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita adalah ciptaan paling sempurna dan kita adalah ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan Dia. Tentu Allah menuntut kita untuk menjaga hidup kita, untuk menjaga diri kita agar tetap kudus seperti Allah adanya. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan jelas menegaskan segala keinginan kedagingan Tuhan ingin agar kita tinggalkan. Segala keinginan duniawi Tuhan ingin kita tinggalkan. Dan hiduplah di dalam keinginan roh, atau hiduplah di dalam tuntunan Roh Kudus. Dan saya percaya berkat-berkat yang melimpah, penyertaan Allah yang luar biasa akan Dia berikan buat kita. Amen. Jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah ingin kita menjalani hidup kita di bawah kodratnya, sesuai dengan kodrat kita, Bapak Saudaraku, sebagai yang pertama sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kita dikodratkan, kita ditakdirkan sebagai anak Tuhan atau menjadi anak Tuhan. Artinya Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi anak Tuhan adalah satu kebanggaan buat kita. Menjadi anak Tuhan adalah suatu hal yang sangat luar biasa buat kita, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Satu contoh begini saja, satu contoh ringan buat kita. Ketika pemimpin kita yang paling tinggi, Bapak Presiden, datang ke tempat ini, tempat kita yang sederhana ini, Bapak Saudaraku. Dan ketika dia berjumpa dengan kita, terus dia katakan, kamu saya angkat jadi anak angkat saya. Dan segala sesuatu yang kamu perlukan saya penuhi. Pokoknya segala kehidupan kamu saya jamin semua. Dan tentu Bapak Saudaraku, kita pasti akan merasa senang dan merasa bangga, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita diangkat, walaupun hanya diangkat menjadi anak angkat oleh Bapak Presiden. Ini satu contoh kecil buat kita. Dan apalagi kehidupan kita akan terjamin, segala sesuatu yang kita butuhkan akan Dia sediakan. Jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita akan merasa bangga, merasa senang karena kita akan diangkat oleh seorang presiden menjadi anaknya. Nah, demikian juga dengan kita, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menyandang predikat sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Tentu suatu kebanggaan buat kita.
tentu suatu kesenangan yang luar biasa buat kita dalam kita menjalani kehidupan ini. Kenapa saya katakan satu kebanggaan, satu kesenangan buat kita? Karena Tuhan juga akan menjamin segalanya buat kita. Bahkan Tuhan menjanjikan dari semula dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 tadi, bahwa rencana Allah buat kita adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan memberi masa depan yang penuh dengan harapan buat kita. Dan Allah tidak merencanakan satu kejahatan buat kita. Tentu sebagai anak-anak Allah akan menjamin segala kebutuhan hidup kita. Dan itu terbukti sampai saat ini. Sadar tidak sadarnya kita, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, segala kebutuhan kita Tuhan sudah penuhkan sampai saat ini. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang tua, saya punya anak, dan tanggung jawab saya adalah memenuhi kebutuhan anak saya. Dalam kondisi apapun, sebagai orang tua, saya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak saya. Apa yang mereka perlukan, saya pasti akan memberikan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mulai dari makan, pakaian, bahkan sekolah dan lain sebagainya. Saya pasti akan lakukan yang terbaik untuk mereka. Demikian juga dengan Bapa kita, demikian juga dengan Tuhan kita. Kita sebagai anaknya, tentu Dia akan memberi yang terbaik buat kita. Dan sampai saat ini, tentu pemberian Allah yang terbaik itu sudah kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita nikmati hidup kita sampai saat ini. Bukankah itu suatu karunia yang Tuhan berikan buat kita? Bukankah itu suatu pemberian yang Tuhan berikan buat kita? Kita bekerja dengan baik, kita menikmati hasil pekerjaan kita. Bukankah itu berkat yang Tuhan sediakan buat kita? Kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan buat kita, bukankah itu juga berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita sebagai anak-anak Allah? Penyertaan, pelindungan, itu juga yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Allah, sebagai ahli waris kerajaan Allah, Tuhan mau kita menjaga hidup kita, menjaga nama baik kita. Menjaga nama baik kita berarti kita juga menjaga nama baik Allah kita, menjaga nama baik Tuhan kita. Tapi saudaraku, kalau kita melakukan perbuatan yang baik dalam kehidupan kita, maka Allah kita otomatis akan bahagia dan bangga tentunya dengan kita. Dan namanya tentunya akan ditinggikan dan diagungkan. Tetapi sebaliknya, kalau kita melakukan satu hal yang jahat, tentu Bapa kita akan sangat sedih dan berduka karena kejahatan yang kita lakukan. Dan namanya tentu akan tercoreng juga. Contoh kecil saja dalam kehidupan rumah tangga kita. Sebagai orang tua, Bapak Saudaraku, kalau anak-anak kita melakukan satu tindakan yang baik, tentu kita akan bangga dan senang. Tapi kalau anak-anak kita melakukan satu hal yang tidak baik, tentu kita akan sedih, marah, dan lain sebagainya. Dan nama kita juga akan ikut tercoreng. Bapak Saudaraku, demikian juga dengan Bapak. Dia mau kita sebagai anak-anaknya, ahli waris kerajaannya. Ini kodrat kita, ini takdir kita, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Takdir kita adalah menjadi anak Allah. Kita sudah ditakdirkan dari dulu. Kita sudah direncanakan dari dahulunya menjadi anak-anak Allah. Jadi kita jaga hidup kita. Mari kita lakukan kebaikan-kebaikan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, Bapak Saudaraku, sampai saat ini. Tuhan Yesus sampai saat ini terus bekerja dalam hidup kita. Dia tidak pernah berhenti untuk bekerja, untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dia terus bekerja. Dia memberi yang terbaik buat kita, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kemudian yang kedua adalah Tuhan mau kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan kodrat kita sebagai anak-anak Allah. Yang kedua adalah Tuhan mau kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan firman-Nya. Bapak Saudaraku, di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan berbunyi bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak tunduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini hasilnya, orang yang senang dengan Taurat Tuhan, yang merenungkan, mempraktekannya dalam kehidupan. Ayat yang ketiga berbunyi, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, pasti berhasil. Ini janji firman Tuhan buat kita, yang menjalani kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan,
sesuai dengan dasar firman Tuhan. Tadi pujian kita, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan adalah terang, pelita bagi kaki kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Firman Tuhan juga dasar kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Jika kita berdiri di sebuah dasar yang kuat, maka kita juga akan merasa kuat, Bapak saudaraku. Tetapi kalau kita berdiri di sebuah dasar yang tidak kuat, maka kita juga akan roboh, Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberi satu perumpamaan tentang membangun rumah. Ada yang membangun rumah di atas dasar batu, ada juga yang membangun rumah di atas pasir. Dan ketika hujan turun dengan lebat, maka di situ kita melihat hasilnya. Yang mana yang kuat? Yang mendirikan di atas pasir atau yang mendirikan di atas batu? Tentunya yang kuat adalah yang mendirikan rumahnya di atas batu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Firman Tuhan adalah kekuatan yang luar biasa buat kita. Kalau kita tidak berdiri di atas firman Tuhan, maka kita akan tergoyahkan, maka kita akan rubuh dan runtuh dan lain sebagainya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita ditakdirkan, kita dikodratkan menjadi anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, kita juga harus melakukan firman Tuhan itu paling utama dalam kehidupan kita, mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Sehingga saya percaya, selain firman Tuhan ini menguatkan kita, memberi kekuatan yang baru buat kita, firman Tuhan juga menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Satu materai yang luar biasa, yang mengarahkan kita kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita menjalani kehidupan kita sebagai kodrat anak-anak Allah dan melakukan sesuai dengan firman-Nya. Dan kemudian Tuhan juga mau agar kita jangan pernah takut dalam kita menjalani kehidupan ini. Kenapa Tuhan mau agar kita tidak boleh takut dalam menjalani kehidupan ini? Kan Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadangkala kita menjalani kehidupan ini kan kadangkala banyak sekali anak-anak Tuhan yang merasa khawatir, merasa takut, dan lain sebagainya dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Apalagi mendengar ini, mendengar itu, Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, pasti ada kekhawatiran, ada ketakutan, dan lain sebagainya. Contoh kecil saja, dan contoh kecil tapi besar bagi saudaraku, ketika 2019, COVID-19 mulai melanda dunia, dan pertama kali masuk ke Indonesia, pertama kali juga masuk ke daerah kita, banyak anak-anak Tuhan yang khawatir, banyak anak-anak Tuhan yang takut, termasuk saya juga Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan mungkin ya, karena ini pertama kali masuk ke tempat kita dan kita melihat di televisi di mana-mana kejadiannya sangat luar biasa sekali Bapak saudaraku, dan akhirnya sedikit menggoncang iman kita dan membuat kita goyah, membuat kita takut dalam menjalani kehidupan ini. Jadi firman Tuhan mengatakan buat kita di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 17. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Bapak saudaraku, Tuhan mau kita menjalani kehidupan ini jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Karena rohnya ada bersama dengan kita. Rohnya yang semula, yang ada dalam diri kita, memberi kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Untuk kita menjalani kehidupan ini. Jadi tidak ada alasan kita untuk takut. Karena firman Tuhan tadi katakan bahwa roh Allah itu yang kuat, yang hebat itu ada dalam diri kita. Ini berbicara tentang Roh Kudus, Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan. Roh Kudus terus bekerja sampai saat ini dalam kehidupan kita, memberi penghiburan, memberi perlindungan, memberi kekuatan, dan lain sebagainya. Banyak karya-karya Roh Kudus yang nyata dalam kehidupan kita. Di saat kita tidak mampu, Dia memampukan kita. Di saat kita tidak kuat, Dia menguatkan kita. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, Dia memberi penghiburan, Dia memberi kekuatan, dan Dia juga memberi kesembuhan buat kita. Jadi Bapak saudaraku, tidak ada alasan sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang tunduk kepada firman Allah, sebagai pelaku-pelaku firman Allah, tidak ada alasan buat kita untuk takut dalam kita menjalani kehidupan ini. Karena Allah
bersama dengan kita. Jadi Bapak Saudaraku, di akhir firman Tuhan saya mau sampaikan, kodrat adalah takdir. Kita ditakdirkan menjadi anak Allah dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita menjaga hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sedikit penjelasan tentang kodrat atau tentang takdir, Bapak Saudaraku. Saya dilahirkan dengan kodrat sebagai laki-laki, dan istri saya dilahirkan sebagai kodrat atau sebagai takdir sebuah perempuan. Jadi saya menjalani kehidupan saya sebagai laki-laki, sebagai seorang laki-laki, dan bukan sebagai seorang perempuan, Bapak Saudaraku. Demikian juga dengan istri, dia menjalani kehidupannya sebagai kodratnya sebagai seorang wanita, sebagai takdir seorang wanita, kalau kodrat seorang wanita seperti seorang wanita. Itu artinya kodrat atau takdir. Jadi bukan kemudian saya sebagai laki-laki ditakdirkan sebagai laki-laki, kemudian saya mau menjadi seperti perempuan. Tidak bisa, Bapak Saudaraku. Kodrat kita, takdir saya sebagai laki-laki, saya akan menjalani seperti seorang laki-laki yang sepenuhnya, yang sejati. Kemudian saya akan menikah, menjadi seorang kepala rumah tangga, menjadi seorang ayah, dan tentunya memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak saya. Demikian juga dengan istri. Dia menjalani kehidupan sebagai wanita, tentunya menjaga rumah tangga, melahirkan anak, dan lain sebagainya. Melakukan tugas seorang wanita. Jadi Bapak Saudaraku, tidak bisa saya sebagai laki-laki kemudian mengubah kodrat saya, mengubah takdir saya menjadi perempuan. Itu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mencatat di dalam Kejadian hanya 2 jenis manusia diciptakan. Jadilah dia laki-laki dan perempuan, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi berbicara tentang takdir, berbicara tentang kodrat, kita ditakdirkan menjadi anak-anak Allah. Kita ditakdirkan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Jadi tidak bisa kita mengubah hidup kita. Itu tergantung kita. Kalau kita mau merubah hidup kita, hidup dengan ikut dunia, itu terserah kita. Artinya Bapak Saudaraku, kehidupan kita 100% menurut dan tunduk kepada kebenaran firman Allah. Jadi sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna, sebagai ahli waris kerajaan Allah, sebagai anak-anak Allah, mari kita hidup seperti apa yang diperintahkan dalam firman Allah. Mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita melayani satu dengan yang lain, seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam kehidupannya di dunia ini. Bapak Saudaraku, selama dia berada di dunia, dia melayani. Dia tidak pilih kasih, dia tidak pilih dan tidak memandang. Bahkan dia prioritaskan yang paling lemah, dia layani. Dan bahkan firman Tuhan Yesus katakan bahwa dia datang bukan untuk orang yang tidak berdosa, tetapi dia datang untuk orang yang berdosa. Jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, kita juga harus mengambil contoh seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa berkat Tuhan begitu luar biasa menyertai kita. Masalah berkat, jangan takut. Bukankah kita ini adalah anak-anak Allah? Bukankah kita ini adalah ahli waris kerajaan Allah? Pasti Bapa menyediakan berkat buat kita. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kelaparan. Dia pasti akan menyediakan makanan buat kita.